Baiklah, kembali lagi bersama saya Andrianto Gideon Gulo dengan NIM 18230006. Seperti biasa, saya akan mengerjakan tugas dari seminar akuntansi, yaitu mempresentasikan sebuah artikel. Tema pada minggu ini yaitu Human Resource Accounting. Judul dari artikel yang saya ambil yaitu Tinjauan Akuntansi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Pertunjukan. Seperti biasa, 5 hal dalam penelitian, yaitu yang pertama pembahasan teori, yang kedua kasus yang dibahas, yang ketiga objek atau sampai penelitian, yang keempat teknis analisis data, dan yang terakhir yaitu hasil penelitian. Yang pertama, pembahasan teori. Sumber daya manusia merupakan aset penting dari sebuah organisasi. Namun, tidak ada peraturan hukum untuk akuntansi sumber daya manusia di salah satu laporan tahunan organisasi. Tujuan utama dari tinjauan ini adalah untuk mempelajari manfaat praktik SDM ke perusahaan. Urusan ini menyoroti definisi teoritis untuk HRA dan tantangan yang dihadapi selama implementasi model pengukuran HRA untuk memprediksi kinerja organisasi. Human Resource Accounting didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi dan mengukur data yang terkait dengan sumber daya manusia dan mengomunikasikan informasi ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kasus yang dibahas yaitu makalah ini mengidentifikasi dan membahas perbedaan persepsi tentang HRA. Tujuan utama dari tinjauan ini adalah untuk memahami apakah praktik HRA akuntansi menciptakan nilai bagi perusahaan. Untuk menjawab pertanyaan yang dibingkai, tinjauan akan mengidentifikasi definisi konseptual HRA dari perspektif akuntansi keuangan dengan memeriksa perbedaan landasan ontologis akuntansi dan disiplin ilmu HRA, dan perbedaan mendasar antara manajemen perusahaan dan sumber daya manusia serta nilai kontribusi karyawan terhadap kinerja perusahaan. Objek atau sampai penelitiannya itu menurut Flumhouse pada tahun 1971 yang mendefinisikan HRA sebagai pengukuran dan pelaporan nilai ekonomi orang dalam sumber daya organisasi secara keseluruhan. HRA dapat didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi dan mengukur data terkait sumber daya manusia untuk pengembangan dan peningkatan nilai ekonomi pihak yang berkepentingan terkait dengan organisasi terkait. Teknis analisis datanya itu sesuai dengan metode Flumhouse untuk penghitungan fundamental pengeluaran sumber daya manusia pada tahun 1973 dan 1959. Pengeluaran sumber daya manusia dapat digambarkan sebagai dua utama klasifikasi, yaitu biaya akuisisi dan biaya pembelajaran, di mana biaya akuisisi terdiri dari biaya langsung dari kepegawaian seperti pendaftaran, pemilihan, penunjukan dan penugasan, dan pengeluaran tidak langsung untuk promosi atau perekrutan dari dalam pendirian. Biaya pembelajaran terdiri dari biaya langsung seperti pelatihan dan bimbingan resmi dan instruksi di tempat kerja. Dalam struktur HRA, biaya akuisisi dan pembelajaran dianggap sebagai akun manfaat dengan menjamin keuntungan fisikal pada tahun-tahun tersebut, sehingga tidak dilihat sebagai pengeluaran. Hasil dari penelitian yaitu dari tinjauan jelas bahwa perusahaan, khususnya pengacara, spesialis akuisisi perusahaan, akuntan, manajemen perusahaan, dan selain profesional SDM tidak bersedia untuk mengeksekusi HRA. Ini memungkinkan faktor untuk jumlah penelitian yang dilakukan dalam topik ini. Namun, sebagian besar penelitian pendahuluan dilakukan pada topik ini telah berhasil diselesaikan. Penelitian lebih lanjut tentang pengembangan HRA rumit karena memerlukan kerjasama organisasi untuk bertindak sebagai lokasi penelitian untuk studi yang dimaksud. Oleh karena itu, hanya sedikit studi besar dilakukan di bidang ini. Selain itu, penelitian ini melibatkan implementasi HRA di organisasi, dan karenanya biaya operasinya tinggi. Manfaat penerapan HRA adalah bagi sponsor tegas dan juga untuk lapangan yang tidak pasti.